Ya, selamat pagi teman-teman, sobat ternakku. Selamat datang kembali lagi bersama kami di channel Kandang Ternak Entok. Jadi di channel ini kita akan terus membahas bagaimana cara kita dalam berternak entok ini agar menguntungkan dan bisa menghasilkan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama untuk pekerjaan kita sehari-hari. Terus bagaimana cara agar kita bisa menjadikan ternak entok ini menjadi penghasilan utama? Tentunya yang pertama adalah ternak entok tidak boleh asal ternak. Jadi itu sangat penting bagi teman-teman pemula agar nanti dalam proses kita berternak itu bisa berjalan dengan baik tentunya, dan juga akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah pembuatan kandang. Jadi usahakan untuk pembuatan kandang ini, luas kandang yang teman-teman miliki harus sesuai dengan populasi ternak yang akan teman-teman pelihara. Jadi nanti agar tidak over populasi kemudian kandang terlalu sempit, jangan sampai terjadi, karena itu akan mengakibatkan nanti hewan-hewan ternak yang teman-teman miliki akan tidak maksimal untuk pertumbuhannya dan perkembangannya. Kemudian yang kedua yang teman-teman harus lakukan adalah pemilihan calon-calon indukan yang berkualitas. Jadi teman-teman harus pilih indukan-indukan memang yang bagus, agar nanti keturunan-keturunan dari indukan tersebut menghasilkan anakan-anakan entok yang baik, kemudian bisa untuk menjadi regenerasi di kandang agar nanti populasi semakin banyak dan akan terus bertambah. Kemudian yang ketiga yang teman-teman harus lakukan adalah harus menguasai dalam manajemen pakan. Jadi satu hal ini adalah hal yang paling penting, karena satu hal ini banyak menggagalkan para peternak-peternak entok yang masih belum paham tentang manajemen pakan. Jadi dalam manajemen pakan ini yang teman-teman harus lakukan adalah bagaimana cara kita dalam meminimalisir untuk pembelian pakan, tetapi tidak mengurangi untuk kesehatan atau untuk kualitas entoknya itu sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengatur manajemen pakan, sehingga kita akan terus mendapatkan profit atau keuntungan yang besar dan biaya pakan akan tetap minim. Terus bagaimana caranya? Yaitu dengan cara banyak hal. Yang pertama adalah kita akan memanfaatkan untuk pakan-pakan alternatif. Jadi kita gunakan pakan-pakan tambahan seperti pakan-pakan yang tidak beli atau sisa makanan limbah rumah tangga, kemudian daun-daunan dari kebun atau hasil-hasil apapun yang gratis-gratis itu akan kita manfaatkan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam manajemen pakan. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah dalam hal perawatan baik dan maksimal. Jadi ketika kita sudah membuat kandang, kemudian kita memilih indukan yang bagus, kemudian kita menguasai dalam manajemen pakan, yang keempat yang tidak kalah penting adalah perawatan baik dan maksimal. Jadi yang keempat ini memang teman-teman biasanya lalai. Jadi dalam perawatannya tidak maksimal sehingga banyak kendala yang teman-teman akan alami. Contohnya dalam perawatan baik dan maksimal adalah dalam pembersihan kandang. Teman-teman harus lakukan itu kalau bisa memang harus setiap hari. Jadi untuk menjaga agar tidak terjadi virus-virus yang berkeliaran di area kandang, teman-teman juga harus bersihkan. Jadi kandang usahakan bersih. Kemudian juga kalau bisa teman-teman buat
kolam. Jadi setiap sekatan atau setiap kandang yang teman-teman miliki harus wajib ada kolamnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga harus lakukan perawatan baik dan maksimal ini semaksimal mungkin nanti agar hasil ternak yang teman-teman miliki akan sehat-sehat, kemudian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, ini kemudian yang kelima adalah yang terakhir. Jadi yang pertama adalah pembuatan kandang, kemudian pemilihan indukan yang berkualitas, kemudian dalam manajemen pakan, kemudian yang keempat adalah perawatan baik dan maksimal, yang kelima yang paling penting adalah konsisten. Jadi biasanya teman-teman tidak konsisten, itulah yang membuat ternak teman-teman ini biasanya memang banyak mengalami kendala. Jadi yang harus teman-teman lakukan harus konsisten dalam hal-hal baik yang telah teman-teman awali dari dalam proses beternak entok ini, harus teman-teman lakukan dengan konsisten. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan inspirasi, jadi lebih semangat dalam beternak agar nanti ke depan teman-teman bisa menjadi peternak yang sukses dan menjadi peternak yang berhasil. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman untuk sharing-sharing kali ini tentang usaha ternak entok. Terus dukung dan support channel ini agar terus berkembang. Kemudian kita juga bisa memecahkan berbagai masalah di channel ini, jadi agar menjadi peternak yang lebih sukses dan berhasil. Terima kasih teman-teman.